Oke, selamat datang kembali di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan nirlaba yang diinisiasi oleh think tank Alter Kontak yang bertujuan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, juga para self-employee, khususnya dalam menghadapi tantangan yang muncul karena pandemi. Dan tentu saja berkaitan dengan bagaimana cara mengaktifkan kembali perekonomian yang sudah dijalankan. Bersama saya Carlina Lubis, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Rena Raditya, pemilik usaha di bidang kecantikan yang diberi nama Rainmax. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung panggil Mbak Rena agar bisa menceritakan langsung kepada kita bagaimana mbaknya memulai usaha dan menghadapi segala tantangan yang muncul. Langsung kita sapa Mbak Rena. Halo Mbak Rena, selamat sore. Sudah join ya? Iya Bu, selamat sore. Selamat sore. Ini apa kabar Mbak, sehat? Sehat, baik Bu, alhamdulillah. Oke, ini kayaknya di rumah ya? Lagi di rumah, lagi santai, atau lagi mikirin usaha ini? Iya, di rumah. Di rumah. Oke, Mbak. Skripsi. Oh, skripsi. Oh iya. Bagi yang mendengarkan wawancara kali ini, saya informasikan juga Rena ini bisa kita sebut sebagai studentpreneur ya. Jadi masih belajar tapi sambil masih menyelesaikan studi tapi sambil menjalankan usaha. Studentpreneur. Oke. Jadi lagi sibuk skripsi Mbak ya? Iya Bu. Ya, semoga lancar. Nah, sambil sibuk mari kita bagi-bagi cerita tentang usaha yang dijalankan sejauh ini. Boleh ceritakan nggak ke kita namanya, lalu sudah berapa lama, lalu sudah di mana aja lokasinya, kira-kira begitu. Yuk, monggo. Di sini kenalkan nama Sitiawati. Saya memiliki usaha itu namanya Rainmax. Itu diambil dari nama saya sendiri dan Max itu masker. Tampilannya seperti ini. Ini tuh masker kecantikan, bukan masker ini tapi masker untuk kecantikan. Jadi masker organik, lebih ke organik. Soalnya bahan dasarnya itu bahan-bahan alami seperti kunyit, green tea, coklat, dan lain sebagainya. Saya sudah menekuni masker ini 2 tahun terakhir sambil kuliah, sambil jualan. 2 tahun terakhir ya, 2000, berarti 2000 berapa ya Neng? 2018 ya? 19. 2019. Oke, 2019. Sebelum atau sesudah pandemi ini Mbak Ina? Mulai Jauh sebelum pandemi sih. jauh sebelum pandemi ya. Ya. Jauh sebelum pandemi. Nah, jadi apa waktu itu yang membuat Mbak Rena ini pengen usaha gitu? Apa ya kira-kira yang memicu? Sebelum saya usaha masker ini tuh, saya sudah begitu masuk kuliah, semester 1 itu saya sudah ikut orang tuh. Saya sudah ikut, kalau di sini nyebutnya jasa titip buku anak. Jadi saya itu main, ya bukan main sih, ke Gramedia, ke BBW, pameran buku internasional itu, saya modelnya just tip. Saya live shopping di grup sama ibu-ibu, isinya tuh ibu, terus dengan tetangga saya, karena saya mungkin mahasiswa kan, jadi diajak yuk ikut just tip. Nah, karena saat itu tugas saya sudah nggak bisa nyambi istilahnya, saya nyari ide enaknya apa sebelum daripada nganggur, saya biar ada pemasukan itu. Saat itu masker organik itu belum banyak seperti sekarang. Baru saya itu dapat inspirasi dari adik saya. Adik saya itu ambil di reseller. Pertama-tama itu
adik saya sepupu cewek ambil jadi seller, terus saya bilang, waktu itu saya dapat model dari just tip buku itu, gimana kalau kamu reseller ke aku, saya jualan tapi Kak ambil harga dia saya itu sama. Jadi adik saya itu yang membuat ide untuk jualan saya untuk masker ini. Gitu, Oh, Bu. jadi memang Mbak Rena ini udah biasa sambil usaha gitu ya. Iya. Biasa, kayaknya nggak tenang gitu ya kalau cuma satu kegiatan. Iya. Oke. Jadi akhirnya karena apa ada rekan adik ya, kamu memutuskan untuk di bidang kecantikan ini sekarang. Iya. Eh, Lalu sejauh ini kamu sampai hari ini berdua dengan adik saja atau ada timnya sendiri sekarang? Adik saya itu selang berapa bulan itu pindah ke Kalimantan. Jadi saya meneruskan sendiri. Jadi belum, saya sama Instagram itu masih awam sekali. Saya lebih suka main Facebook. Dan saat itu belum ada Facebook Marketplace khusus untuk forum jualan itu, dulu Facebook belum ada. Dulu Facebook itu adanya grup jual beli. Jadi khusus seperti grup jual beli Magelang, grup jual beli Muntilan, jual beli kosmetik, jual beli apa itu, saya ikuti grup itu semua. Pelan-pelan lewat grup Facebook. Oh, berarti lebih ke ini ya, lebih kamu Iya. jadi sendiri lah ya sekarang. Nah, sejauh ini gimana? Pasarnya Mbak Rena itu yang area Magelang sekitarnya atau bagaimana Mbak pasarnya? Dari Magelang sekitar sih. Baru Magelang sekitar. Iya. Sejauh ini banyak wanita dewasa, wanita muda atau mahasiswi juga yang banyak menjadi pemakai produk-produk yang kamu tawarkan? Kebanyakan sih wanita muda, Bu. Tapi ada juga yang ibu-ibu juga lumayan. Kalau dulu awal ya, di awal memulai bisnis ini, itu jual belinya full daring atau ada kayak tokonya tempat kamu menjual secara tradisional atau gimana? Secara daring sih, Bu. Yaitu lewat Facebook itu pertama kali saya jualan. Berarti kamu kirim barangnya ke pelanggan gitu? Itu kan saya emang ngambil khusus grup itu kan Magelang kan, Bu. Jadi saya itu sistemnya tengah-tengah. Misal rumah saya kan di Muntilan. Nah, Muntilan kan saya Muntilan yang desa gitu loh, Bu. Misal ada pembeli yang Muntilan kota, itu saya COD di tengah-tengah. Antara rumah saya dan rumahnya itu saya di tengah-tengah. Oh, jadi COD di sana gitu. sistemnya seperti itu ya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada Ya. juga nggak yang pakai jasa ini? Pakai pengiriman paket gitu? Ada kerjasama dengan jasa pengiriman paket nggak? Atau full kayak tadi sistemnya? Belum. Saya ada toko di Shopee, tapi semenjak pandemi itu kan banyak banget orang yang jualan masker, Bu. Jadi kalau di Shopee kan saingan harganya itu saya belum bisa, sama sponsor iklannya itu belum bisa nanding yang lain. Oke. Nah, karena Mbak Rena sudah menyebutkan duluan pandemi, itu kan, boleh ceritakan ke kita nggak yang paling terasa perbedaannya waktu Mbak Rena ini menjalankan usaha di masa pandemi belum ada, sama sekarang usaha ini berjalan di era pandeminya sudah outbreak gitu, sudah ada di mana-mana. Itu perbedaan apa yang paling terasa, Mbak? Tahun 2019 itu awal-awal saya mulai jualan itu sampai sebelum pandemi ya, Bu. Itu 1 bulan kan saya ready beberapa varian, itu ada 7 varian. Per varian itu saya pasti habis 1 kilo. 1 kilo masker, dan itu setiap 2 minggu itu pasti stok saya itu selalu fresh.
Saya Hmm. masuk terus, stok-stok itu masuk terus, karena kebanyakan dari saya tuh yang jualan anak sekolah, anak SMA itu, Hmm. anak SMA, tapi karena begitu pandemi, kan libur, jadi mereka juga tidak mendapatkan uang, Oke. lumayan berkurang sih. Oke. Berarti efeknya itu di ini ya, di penurunan jumlah pembelian ya. Iya, sangat menurun Bu. Oh, berarti dulu awal-awal putri SMA ya yang banyak minati produknya. Iya, Karena setelah pandemi itu kan mereka disuruh di rumah ya, belajar di rumah, iya, nggak dapat uang saku, jadi kan biasanya jajan-jajan itu kan pakai uang saku ya. Oh, iya. kalau boleh tahu satu ininya, satu maskernya itu satu satu itu ya, berapa harganya Mbak? Ini isi 20 gram, Hmm. itu pakai sampai 6 kali. 6 kali. Ini harganya 7.000. Oh, 7.000. Ya, Jadi cara pengaplikasiannya dicampur ke air dulu. ya, bisa dicampur pakai face mist ini, air mawar, Oh, face mist. Oh ya. yang menyediakan, misal eh, pengen lebih baunya harum maskernya bisa campur pakai air mawar ini. Nah, si face mist-nya sendiri itu kan paket terpisah ya, kan dijual terpisah Ya, kan? Nah, si face mist-nya sendiri berapa Mbak harganya? 8.000 Bu. 8.000. Ya, Berarti terjangkau ya? Terjangkau. iya, Nah, waktu pandemi datang ada perubahan harga atau tetap seperti itu saja? tetap Bu. Tetap, jadi tidak ada Ya, perubahan harga sama soalnya sekali. dari tetap segitu harganya. Nah, Mbak Rena kan tadi kan mengalami jumlah pembeli yang menurun lah ya, karena daya beli masyarakat juga menurun. Lalu apa nih kira-kira strateginya Mbak Rena untuk mempertahankan usahanya ini agar agar jangan sampai hilang sama sekali itu pembelinya. Itu kira-kira ada strategi-strategi apa Mbak yang dijalankan? Kalau saya sih tetap promosi via WhatsApp, itu kan sekarang ada WhatsApp Story. Itu setiap Mm-mm. hari saya posting di situ Bu. Di Facebook juga. Tetap saya masih posting terus. Ya walaupun nggak peminatnya itu nggak sebanyak dulu, tapi minimal ada, pasti ada yang beli. Eh, jadi sejauh ini menggunakan sosial media aja. Iya, Apakah ada rencana mau membuat apa ya, promo-promo paket spesial misalnya begitu? Sejauh ini ada rencana seperti itu nggak Mbak? gimana Bu? Eh, apakah ada rencana mau membuat strategi-strategi tertentu gitu, misalnya promo paket hemat, promo sekian sekian masker dapat bonus face mist tadi misalnya. Dalam waktu dekat ini apakah ada rencana mau bikin promo-promo tersendiri gitu Mbak? Saya sudah beberapa kali tuh bikin promosi Bu. Jadi kalau membeli 2 pieces masker, itu Mm-mm. saya beli cermin cantik, cermin bulat seperti itu. Oh, Kalau anak cermin. sekolah itu kan pasti senang banget kan dapat cermin itu pula. Saya beli Mm-mm. ini tiap beli berlaku kelipatan. Mm-mm. Terus kalau yang masker komedo ini, tiap pembelian 3 pieces itu saya bonusi sendok khusus masker. Oh, sendok khusus masker. Itu Tadi sudah itu saya lakukan. tadi itu yang komedo boleh ditunjukin lagi Mbak? Ini kan produk lain lagi ya. Ini boleh diceritain nggak? Ya, Ini apa nih? ini tuh gelatin Bu. Hmm. Orang sebenarnya tuh masker gelatin, tapi untuk cowok cewek itu pasti butuhin, soalnya kebanyakan yang beli. Oh, masker komedo. Nah, kalau masker komedo ini lebih semua gender ya, laki-laki perempuan menggunakannya. Kalau Ya,
Kalau tadi yang masker kecantikan kan kayaknya lebih ke remaja putri ya, dan wanita Ya, wanita muda. Oke, berarti sekarang ada air mawar tadi, ada masker komedo, lalu ada masker kecantikan secara umum. Nah, kedepannya ada rencana mau nambah produk lagi, Mbak Rena, atau masih ini dulu? kalau ini kan kemasannya saya pasti manual, tempel stiker, membuat kemasannya lebih, itu kan harus membuat per paket, satu paketnya itu 2000 kemasan. Jadi ya harus lebih banyak lagi modalnya. How to use-nya, expired date-nya bisa satu itu. Sekarang kan baru manual, lebih ke kemasan. Berarti untuk sementara 3 produk itu dulu ya? Iya. Belum ada rencana nambah produk ya dalam waktu dekat ini? Belum. Oke. Nah, kalau sepanjang yang Mbak Rena tahu, pelaku usaha sejenis itu di areanya Mbak Rena itu ada nggak? Atau jangan-jangan cuma Mbak Rena sendiri nih yang sedang jualan segala produk tambahannya? Setahu saya sih iya, Bu. Sendiri kamu? Yang masker ini saya sendiri ya. Oh ya. Nah, sebagai sebagai pelaku tunggal kan yang jualan produk seperti ini, Mbak Rena gimana melihat perkembangan usahanya? Positif, meningkat, atau stuck tapi ada harapan, gimana? Masih stuck sih, Bu. Kalau meningkat mungkin nanti kalau saya perbaiki kemasannya mungkin bisa meningkat. Tapi Ini di kemasan ya, di kemasan. Oke. Lalu ya, silakan lanjutkan. saya pengen Oke, sebentar. Tadi agak terputus, Mbak. Gimana? Pengen apa, Mbak Rena? Saya pengen. Saya mencoba promosi live di Facebook. Ya, strategi promosi apa ini Mbak yang sedang dirancang? Itu Facebook. Strategi promosi melalui Facebook. Iya, live shopping. Oh, live shopping. Selama ini itu udah pernah dilakukan belum? Iya. Untuk produk yang masker? Belum. Belum ya? Oh, belum. Belum, Bu. Iya. Jadi nanti mau coba pakai strategi live shopping, begitu ya? Oke. Mbak Rena boleh ulang karena kayaknya jaringan kita mulai bermasalah. Kita ulangi dari yang live shopping tadi ya. Sejauh ini untuk produk masker kecantikan ini live shopping belum pernah dilakukan, kayak begitu? Belum, Bu. Belum. Nah, lalu Mbak Rena ini berencana mau melakukannya. Apa yang bikin Mbak Rena yakin itu bisa membantu? Karena saya mengikuti banyak grup di Facebook, itu banyak sekali pelaku usaha, mulai dari fashion, makanan, pokoknya banyak sekali pelaku usaha itu yang live shopping, dan itu penontonnya itu bisa tembus sampai 2000. Kalau kita itu membagikan live shopping kita itu di lebih banyak grup, itu penontonnya lebih banyak. Oke. Dan bisa langsung masuk via WhatsApp. Iya, oke. Seperti itu ya. Jadi itu akan mau coba. Rencananya mau mulai kapan ini Mbak? Mulai coba live shoppingnya untuk masker kecantikannya? Mungkin kalau sudah ada modal dana ya, Bu, memperbaiki kemasan saya ini, mungkin saya mau mencoba itu. Soalnya kan memang itu gratis, Bu. Ya.
Oke. Pengen nyoba. Eh, Oke, yang soal update kemasan tadi, boleh Ya. boleh diceritain lebih detail nggak Mbak Rena ke kita? Seberapa penting kemasan itu pengaruh ke jualannya Mbak Rena? Yang pertama itu kan kalau pembeli itu pasti yang dilihat pertama itu kan kemasannya, Bu. Mm-mm. Baru lihat ini apa, untuk apa Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya kayak nggak beda jauh kayak kita beli makanan itu kan pasti wah kemasannya bagus, rapi, Mm-mm. jelas ini nomor produknya, jelas expired date-nya, jelas BPOM-nya gitu, Bu. Jadi orang tuh lebih percaya sama produk kita. Sejauh ini, bagian mana dari kemasan itu yang Mbak Rena paling pengen upgrade, sorry. Semuanya sih, Bu. Ini nanti Semuanya. bentuknya, iya, jadi nanti tuh kayak pesen gitu loh, Bu. Pesen di khusus percetakan. Eh, saya tinggal masukin maskernya aja. Nggak perlu nempel lagi. Yang sekarang ini kan kertas ya, itu kayaknya ya. Coba dibikin Mbak. Bisa buka tutup. Oke. Nah, nanti Mbak Rena mau upgrade menjadi apa rencananya? Menjadi bagaimana, sorry? Mungkin terus nanti belakangnya ingredientnya apa aja dari masker ini, gitu, Bu. Mbak Mbak Rena, nggak apa-apa ya kita minta ulang. Soalnya tadi putus ya, Mbak. Nggak apa-apa. Nah, itu kan tadi kertas yang dibuka tutup tadi Mbak Rena udah demonstrasikan. Rencananya mau di-upgrade menjadi bagaimana, Mbak? Bisa menarik perhatian pembeli gitu, Bu. Lalu nanti di belakang kemasan ini nggak cuma polosan seperti ini, tapi nanti ada ingredient dari masker, terus cara pakai. Oh, cara pakai ya. Oke. Oh, berarti kalau boleh kita simpulkan, ini rencananya kemasannya itu lebih informatif gitu ya? Iya. Lebih banyak menyampaikan informasi tentang si produknya itu. Kayak gitu kira-kira ya? Iya. Oke. Iya. Lalu yang merek yang pink itu, maaf, logo yang pink itu, tadi yang ada di kertas itu kan ada pink. Sorry, bukan pink. Ini warna apa ya Mbak? Kenapa saya jadi lupa warna? Nah, yang gitu-gitu itu logonya miliknya Mbak Rena. Mbak Rena kreasikan sendiri. Iya. Saya rubah desain, logonya tetap seperti ini, Bu. Oke. Berarti logo dan desainnya punyanya Mbak Rena ya berarti ya? Sendiri. Oke. Nah, berarti sudah sekian banyak rencana pengembangan yang mau dilakukan. Lalu Mbak Rena ini fokusnya mau lebih ke kemasannya dulu, kemasan. Nanti packagingnya sudah di-upgrade, baru mau merambah ke live shopping ya bilangnya ya. Oke. Semoga saatnya. Ya, betul. Semoga lancar, semoga berdampak positif ke usaha yang dijalankan. Karena memang kita harus terus-terusan mencari inovasi, mempertahankan usaha, kan kira-kira begitu. Nah, kalau begitu Mbak Rena, kalau kita minta menyebutkan 3 hal apa yang paling perlu dibantu dalam pengembangan usaha ini. Kira-kira apa? 3 hal yang paling perlu dibantu. Dana itu pasti, Bu. Oke. Soalnya untuk
packagingnya itu lumayan hampir 2 juta untuk packagingnya sendiri. Oke. Saya itu butuh informasi lebih mengenai soalnya saya belum di lingkungan saya itu belum mendengar ada seperti seminar atau forum-forum yang membahas mengenai pengembangan pelaku usaha sendiri. Oke. Apa lagi ya? Apa lagi ya, Bu? Berarti 2 aja, nggak apa-apa 2 aja. Ya. Berkaitan dengan dana, ya. Lalu yang kedua tadi kayak forum komunikasi para pelaku usaha gitulah ya. Iya. Jadi nanti forum itu tempat para pelaku usaha brainstorming ide-ide pengembangan usaha. Jadi bagaimana para pelaku usaha saling mendukung, kan kira-kira begitu. Iya. Sejauh ini ada nggak yang ada forum sejenis yang pernah Mbak dengar, tapi kayaknya terlalu jauh kalau saya mau ke sana. Selama ini saya cuma melihat YouTube sih, Bu. Oh, YouTube ya, YouTube. Yang dekat-dekat itu. Berarti di daerah saya itu belum. Oh, skala regional Jawa Tengah gitu juga sudah ada belum, Mbak? Yang pernah didengar? Mungkin seminar online untuk saat ini, Bu. Saya ikut itu. Oh, ikut ya. Tapi yang khusus Magelang belum ada ya? Yang khusus Magelang belum ada? Belum. Saya belum mendapatkan informasi. Oke. Baiklah. Terima kasih Mbak Rena untuk semua cerita dan semua kisah rencana pengembangan yang akan Mbak Rena jalankan. Semoga ya kami doakan sukses gitu ya, sukses bisa sesuai dengan tahapan gitu kan. Pasti pengembangan itu kan bertahap. Semoga segala tahapannya bisa dijalankan dengan baik dan Mbak Renanya tetap yakin gitu, karena kan semua tahapan pasti ada tantangannya kan, kira-kira gitu ya Mbak ya. Semoga lancar, sukses selalu untuk pengembangan usahanya, sehat selalu, salam untuk keluarga. Dan sesi wawancara kali ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih pula kepada para pendengar atau semua yang sudah menyaksikan wawancara ini. Semoga apa yang kami obrolkan, yang kami perbincangkan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengundang semua yang menyaksikan untuk memberikan like pada video ini dan jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe pada channel YouTube kami karena banyak cerita tentang perjuangan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kami bagikan melalui channel ini. Tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari seluruh belahan dunia. Terima kasih, sehat selalu dan sukses untuk semuanya.